Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Berdini Sumaya dengan NIM akhir 059 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas isolasi senyawa flavonoid dari batang dan daun Astragalus memberacereus. Selanjutnya ada nama pemilihnya, yaitu ada dari kingdomnya itu Plantae, divisinya itu Spermatolipa atau tumbuhan berbiji, kelasnya itu Magnolopsida, dikotil, ordonya itu Fabales, familinya itu Fabaceae, genusnya itu Artagalus, spesiesnya itu Artagalus membranaceus atau bunge. Untuk latar belakang, yaitu kerusakan pangan merupakan masalah global yang disebabkan oleh kontaminasi mitotoksin dan proses oksidasi lipid yang dapat menurunkan kualitas serta keamanan pangan. Mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur dapat menyebabkan keracunan, sedangkan oksidasi menghasilkan radikal bebas yang berbahaya bagi kesehatan seperti memicu inflamasi, penuaan, hingga kanker. Untuk tujuannya itu, yang pertama itu mengetahui dampak mitoksin dan oksidasi terhadap kualitas serta keamanan pangan, terus mengkaji risiko penggunaan antioksidan, sintesis dan kebutuhan akan alternatif yang lebih aman. Selanjutnya yaitu menjelaskan peran flavonoid serta potensi Astragalus membranaceus sebagai sumber antioksidan alami. Selanjutnya untuk aktivitas farmakologi, aktivitas utama flavonoid adalah sebagai antioksidan, yaitu dengan cara menangkap dan menetralkan radikal atau reaktif oksigen spesies atau ROS, serta meningkatkan aktivitas enzim antioksidan. Flavonoid juga berperan sebagai antidiabetes dengan mekanisme meningkatkan sensitivitas insulin serta menghambat enzim alfa-glukosida dan alfa-amilase yang berfungsi dalam pemecahan karbohidrat, sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah dan melindungi sel B pankreas. Flavonoid memiliki potensi sebagai anti kanker melalui mekanisme induksi apoptosis atau kematian sel. Untuk metode penelitiannya itu ada jenis penelitiannya, yaitu eksperimental. Sampelnya itu ada batang dan daun Astragalus membranaceus. Terus penyimpannya itu kering dan didinginkan menjadi serbuk halus. Ekstra metode ultrasound assisted extraction atau UAE dengan etanol 75% selama kurang lebih 1 jam. Terus difiltrasi dan evaporasi menggunakan rotary evaporator untuk memperoleh ekstraksi kasar. Terus ada alat dan bahan. Alatnya itu timbangan analit, terus ultrasonic bed, rotary evaporator, corong pisah, kromatografi kolom atau KLT, UV lampu, UV visible, dan HPLC. Terus untuk bahannya itu ada batang dan daun, terus etanol. Selanjutnya ada penyiapan simplifikasi isolasi, yaitu untuk penyiapan simplifikasinya itu ada pengumpulan bahan, pengeringan, penghalusan. Untuk proses isolasinya itu ada ekstraksi, penguapan, partisi pelarut, sama pemurnian. Terus selanjutnya ada identifikasi senyawa. Identifikasi senyawa flavonoid dilakukan melalui beberapa metode analisis, dimulai dari uji fitokimia seperti uji sinoda yang menunjukkan perubahan warna merah atau kuning, serta uji AlCl3 yang menghasilkan fluoresensi kuning di bawah sinar UV. Selanjutnya dilakukan pemisahan menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT pada nilai plat silika yang diamati di bawah UV 254 dan 366 dengan nilai RF sebagai parameter identifikasi awal. Analisis dilanjutkan dengan menggunakan spektrofotometri UV visible menunjukkan serapan hasil flavonoid pada panjang gelombang 240 sampai 280. Selanjutnya ada hasil identifikasi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa ekstra batang dan daun Astragalus membranaceus positif mengandung flavonoid. Ditandai uji fitokimia bercak fluoresensi pada KLT. UV visible menunjukkan serapan khas flavonoid. Sedangkan FTIR mengonfirmasi gugus fungsi penting. Analisa HPLC atau LSMS mengidentifikasi senyawa utama seperti quercetin dan isohermetin sehingga membuktikan adanya flavonoid berpotensi sebagai antioksidan.
Untuk kesimpulannya, yaitu senyawa flavonoid dari batang dan daun Astragalus membranceus berhasil diisolasi melalui proses ekstraksi, partisi, dan pemurnian menggunakan metode kromatografi. Identifikasi dilakukan dengan berbagai teknik seperti uji fitokimia, KLT, UV visible, FTIR, HPLC yang saling melengkapi. Hasil analisis menunjukkan adanya flavonoid utama seperti quercetin, isohermetin dengan karakteristik gugus fungsi dan serapan khas. Secara keseluruhan, flavonoid yang diperoleh memiliki potensi aktivitas biologis terutama sebagai antioksidan, sehingga berpeluang dikembangkan lebih lanjut dalam bidang farmasi dan pangan sebagai bahan alami yang lebih aman. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.